Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lusna dengan NIM 210201032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas komputer saya dengan dosen pengampu, Bapak Harun Muhtar, Eskom, Mkom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas komputer saya dengan berjudul hipertensi sebagai pencetus terjadinya stroke. Halo teman-teman semua, saya Naila Lusna, mahasiswa kepelatihan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, yang pertama, apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sangat berbahaya. Definisi hipertensi sendiri ialah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan tekanan darah sistolik mencapai angka di atas dengan 140 mm air raksa, diastolik di atas sama dengan 90 mm air raksa. Selanjutnya, data hipertensi. Menurut data WHO, berdasarkan data WHO, di seluruh dunia, sekitar 972 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi. Sedangkan data Indonesia, di Indonesia sendiri prevalensi hipertensi mencapai 31,7% dan sekitar 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke. Faktor hipertensi. Ringkasan faktor hipertensi. Faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi diantaranya seperti faktor genetik dan faktor lingkungan seperti obesitas, stres, konsumsi garam berlebihan, atau merokok dan alkohol. Penjelasannya, gangguan fisiologis yang terjadi pada pengaturan aliran darah sehingga menyebabkan hipertensi diantaranya gangguan pada cardiac output dan resistensi variabel, gangguan pada sistem renin, angiotensin, dan gangguan pada sistem saraf otonom. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer. Hipertensi primer atau esensial itu adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan anak ginjal atau adrenal. Dua dasar penentuan diagnosis hipertensi dapat diklasifikasikan. Terdapat dua tabel bisa dilihat antara klasifikasi hipertensi menurut WHO dan klasifikasi hipertensi menurut JNC 7. Selanjutnya, hipertensi dan stroke. Terdapat hubungan antara onset dari hipertensi dan komplikasi hipertensi. Selama jangka waktu yang panjang tersebut, serangkaian perubahan terjadi dalam sistem kardiovaskuler termasuk sirkulasi serebral. Perubahan yang terjadi seperti renovasi vaskuler, peradangan stres oksidatif, dan disfungsi barorefleks berkontribusi dalam patogenesis stroke yang disebabkan oleh hipertensi. Baiklah, adapun video terkait hipertensi sebagai pencetus terjadinya stroke bisa dilihat dari video ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sendiri merupakan keadaan di mana seseorang memiliki tekanan darah di atas 140/80. Namun sebenarnya, apa sih yang digambarkan oleh angka tersebut? Angka tadi sebenarnya menggambarkan tekanan yang dialami oleh dinding pembuluh darah kita pada saat darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, angka tersebut terdiri dari dua angka ya. Angka yang pertama adalah tekanan yang diterima oleh pembuluh darah pada saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka yang satunya adalah tekanan yang diterima oleh pembuluh darah pada saat jantung berelaksasi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih hipertensi atau tekanan darah tinggi tersebut bisa sampai menyebabkan suatu penyakit yaitu stroke yang mengerikan? Nah, mari kita lihat jauh lebih dalam, kita lihat dalam tubuh kita, terutama di bagian pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat pembuluh darah kita yang dialiri oleh darah, yang setiap harinya mengalir dipompakan oleh jantung. Pada orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, aliran ini sangat kuat dan tekanannya tinggi, sehingga beban yang dialami oleh dinding pembuluh darah juga sangat tinggi. Aliran yang sangat tinggi ini lama-lama bisa merusak dinding dari pembuluh darah tersebut. Kita bisa ambil contoh pada gambar ini. Kita bisa lihat ya, stres atau tekanan yang dialami oleh dinding pembuluh darah pada orang dengan hipertensi menyebabkan terkelupasnya salah satu lapisan dari pembuluh darah. Nah, apa yang terjadi apabila hal ini dibiarkan?
Darah kita selain mengangkut oksigen, dia juga mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, termasuk lemak dalam bentuk kolesterol. Nah, apabila pembuluh darah kita rusak, lapisannya ada yang terbuka akibat peningkatan tekanan darah, maka kolesterol yang terdapat pada darah kita bisa saja menempel di dinding pembuluh darah yang rusak tadi. Hal ini menyebabkan terbentuknya plak atau suatu gundukan daripada lemak atau kolesterol yang menyebabkan penyempitan dari permukaan pembuluh darah sehingga terjadinya masalah pada aliran darah, baik itu di otak, di jantung, ataupun di pembuluh darah yang lain. Bila hal ini terus-menerus dibiarkan, maka plak akan semakin menebal dan juga akan terbentuk trombus atau gumpalan darah sehingga menyumbat secara total dari pembuluh darah tersebut. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan stroke iskemik atau stroke yang diakibatkan karena sumbatan pembuluh darah. Namun selain proses yang tadi, ada juga proses lain yang bisa menyebabkan terjadinya stroke hemorrhage atau stroke perdarahan. Nah, biasanya, stroke hemorrhage atau stroke perdarahan ini diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah ini bisa pecah? Lagi-lagi penyebabnya salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketika tekanan yang diterima oleh dinding pembuluh darah kita tinggi, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan daripada lapisan dinding pembuluh darah. Akibatnya adalah terjadinya suatu aneurisma atau kantung akibat dari kerusakan dinding pembuluh darah. Nah, terjadinya kantung atau tonjolan ini menyebabkan pembuluh darah ini menjadi rentan menjadi pecah karena dindingnya yang lebih tipis. Nah, bila hipertensi atau tekanan darah tinggi terus dibiarkan, terbentuknya kantung ini bisa menyebabkan sewaktu-waktu terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya stroke hemorrhage atau stroke perdarahan. Nah, biasanya stroke jenis ini lebih berbahaya daripada stroke yang akibat sumbatan. Karena apabila terjadi perdarahan di dalam otak, maka volume yang terbentuk akibat terjadinya perdarahan tersebut akan terjebak di dalam tulang tengkorak yang volumenya tetap, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan di dalam otak yang sangat tinggi. Hal ini bisa memicu terjadinya kematian. Baiklah, dari video tersebut dapat disimpulkan, stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah. Akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Hipertensi terjadi dalam sistem kardiovaskular termasuk sirkulasi cerebral. Perubahan ini seperti inovasi vaskular, peradangan, stres oksidatif, dan disfungsi barorefleks dan sebagainya yang dapat berkontribusi pada patogenesis stroke oleh hipertensi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Nalusna akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.